المرسلين سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال halaman 11 bagi yang megang kitab ya. Babu azabil qabri wa syiddatihi. Babu inilah bab azabil qabri tentang azab kubur. Wa syiddatihi dan bab tentang beratnya azab kubur. Ini perkara gaib ini yang wajib kita imani. Karena banyak hadis yang mengisyaratkan tentang adanya azab kubur. Saya mau cerita dulu. Carrefour Lebak Bulus sekarang tuh, Carrefour Lebak Bulus, belakangnya tuh itu makam-makam wakaf-wakaf orang-orang kampung kami, wakaf Rawalimon. Karena terkena jalan tuh, jalan sisi tol tuh ada, itu kubur tuh, jalan kubur. Yang orang dagang tanaman, maka masih ada lahan-lahan untuk kuburan. Di jalan-jalan itu dulu kuburan, kami gali untuk dipindahkan. Sudah ketika penggalian itu, kalau dulu di TV ada acara hidayah apa gitu tentang cerita-cerita itu bukan isapan jempol, itu based on true story itu. Jadi ketika penggalian itu banyak ditemukan hal-hal yang Allahu Akbar luar biasa ya. Ketika ada digali tuh dinding-dinding kuburnya kanan kiri depan belakang tuh hangus, tanah seperti tanah terbakar gitu. Logika nggak nyambung tuh, siapa yang bakar-bakar, seorang belum di waktu digali baru kelihatan tanah-tanah hitam itu. Setelah kita tanya siapa penghuni kubur, orang cerita tuh si fulan almarhum dulu hidupnya gini-gini. Oh subhanallah, bisa jadi itu bukti bahwa ketidakbagusan perilakunya ketika hidup, maka kuburnya itu Allah perlihatkan dinding-dindingnya hangus itu. Itu kalau boleh kita simpulkan dengan bahasa sederhana, meskipun wallahu alam, berarti terjadi pembakaran di situ. Gak mungkin kan tanah kuburan kok dinding-dindingnya seperti tanah-tanah yang terbakar api, hangus hitam. Dekatnya Allahu Akbar. Ada lagi orang yang utuh, Pak. Utuh tuh ya, ada yang utuh jasadnya utuh, ya utuh jasadnya. Ada juga yang kemudian kalau logika sederhana, pala dan kaki itu nggak mungkin pala dan kaki nyatu di tempat kan. Pala pada posisi pala, tengkoraknya, kaki pada posisi kaki. Ini kok kumpul di tengah itu. Ini yang kata Nabi, takhtalifu adlahu, dihimpit oleh bumi sampai takhtalifu adlahu, sampai tercerai-berai tulang belangnya. Dihimpit bumi, jadi pala, mestinya pala di posisi pala, kaki. Ini kok kumpul pala di sini, kaki di sini, jadi satu gitu. Allahu Akbar, cerita lagi. Banyak juga yang menemukan hal-hal yang aneh. Ini semakin menambah keyakinan saya dan kita semuanya bahwa adab kubur ada. Itu peristiwa yang Allah perlihatkan. Kalau merujuk pada dalil hadis Nabi itu sebelum Assalamualaikum ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa Nabi sunnah itu, baru Assalamualaikum salam. Banyak lagi doa yang lain sebelum salam. Salah satu itu Allahumma inni a'udzu, ya Allah sungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu min adzabil qabri, dari azabku. Nabi kan min adzabil qabri, siksa kubur terucap dari Nabi itu. Berarti ada siksa kubur. Min adzabil qabri, min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, azab kubur, wa min syarri fitnatil mahya, dan dari keburukan fitnah waktu hidup, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan fitnah masih ad-dajjal, dajjal yang keliling-keliling itu masih. Al-Masih itu yang keliling, maka Isa Al-Masih salah satunya karena Nabi Isa itu jalan-jalan. Jadi kalau dari riwayat Nabi Isa kawin, jangankan kau rumah aja nggak punya, Pak. Nabi Isa tuh jangankan punya anak, punya istri ya, rumah aja nggak punya. Al-Masih yang keliling-keliling, orang tua bilang yang ngayap kemana, dakwah untuk la ilaha illallah Muhammad.
dakwah la ilaha illallah. Jadi al-masih itu artinya yang ngayap-ngayap mana-mana keliling, masih siyahah. Nah, dajjal juga keliling-keliling, masihid dajjal ya, dari al-masih dajjal yang keliling-keliling untuk menyesatkan manusia akhir zaman dajjal. Kalau sekarang belum dajjal aslinya, baru anak buah dajjal. Anak buah dajjal. Kalau orang betul dajjal lo, itu anak buah dajjal lo. Ya kan suka dajjal lu. Nah, itu belum dajjal sungguhnya, baru anak buahnya. Anak buahnya udah kacau bener tuh. Apalagi nanti bosnya dajjal aslinya. Itu doa menunjukkan isyarat. Kalau hadisnya adalah hadisul jaridah, hadis tentang pelepah korma jaridah. Jadi saya singkat saja hadisnya. Ketika Nabi sedang berjalan, berhenti, fawaqafna, maka karena Nabi berhenti, kami pun berhenti, kata sahabat, nggak berani melanjutkan. Sudah ketika berhenti melewati kubur, Nabi tebas tuh pelepah korma, tebas panjang gitu, belah dua, dibelah dua, tancapkan sini, tancapkan di dua kubur nih, tancapkan dua kubur. Nabi bilang, apakah kalian tahu kedua kubur ini yu'adzabani, sedang menjalani siksa adab. Wa ma yu'adzabani min kabirin, dan tiadalah keduanya diadab karena sebab dosa besar. Ini dua ahli kubur nih kata Nabi sedang disiksa. Nabi Allah kasih tahu, kalau sahabat nggak ada yang dengar. Wa ma yu'adzabani, dan tiadalah keduanya diadab min kabirin karena sebab dosa besar. Bukan dosa besar, ada siksa nih. Udah nanti tancapkanlah pelepah korma, satu di sini, satu di sini. Wa ma yu'adzabani min kabirin, dan tiadalah dua ini disiksa karena sebab dosa besar. Sahabat, dosa apa ya Rasul? Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya ini sini, karena la yastanzihu minal baul. Ini orang kalau habis kencing nggak cebok nih. Makanya istinja Pak, ya istinja kalau habis kencing. Lagi nggak istinja gatel, gatel nggak? Nah ya kadang bilang gatel nih, biasa nggak cebok nih. Ya karena la yastanzihu minal baul, kan bukan dosa besar itu. Dosa sepele yang kalau habis kencing la yastanzihu, tidak berbersih minal baul, dari kencing. Yang ini karena yamsi bin namimah, ini orang satu nih kalau jalan dia provokator, ngadu domba tuh, provokator. Udah Nabi tancapkan pelepah korma, satu di sini, satu di sini. Kata mereka, hal yanfa'uhum dzalika ya, apakah itu manfaat bagi mereka ya? Hal yanfa'uhum dzalika ya Rasulullah, apakah itu manfaat bagi mereka? Qala benar. Mazalata rotobata, selama pelepah ini masih basah katanya. Jadi kalau batang-batang pohon masih basah, masih ada ruhnya tuh, dan dia bertasbih. Jadi kalau kembang goyang, pohon goyang tuh dia sedang ibadah, subhanallah, dan ini dibuktikan oleh seorang peneliti dari Jepang. Jadi kalau daun bergerak tuh bersuara, dicantumkan alat tuh, dimasukkan ke monitor komputernya. Ya ada gelombang elektro suara tuh membentuk lafaz Allah ya. Jadi Allah, 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 cuma nggak keluar suaranya. Jadi meleput, jadi goyang-goyang itu meleput membentuk lafaz Allah, Allah. Nah, itu bukti bahwa pohon-pohon beribadah pada walakin la ta'lamuna tasbih. Kalian tidak mengerti tasbihnya mereka. Jadi kalau bergerak tasbih ada kepada Allah, dia beribadah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma, bertasbih pada Allah yang ada di langit dan di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma, bertasbih pada Allah yang di langit dan di bumi. Sabbihisma rabbikal a'la, sampai 3 fi'il, sabbaha fil madhi, yusabbihu fil mudhari, sabbihis fil amr, semuanya bertasbih. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Udah, karena tasbihnya ini kata Nabi meringankan adab kubur. Jadi karena dia bertasbih, adab kubur diringankan oleh Allah. Karena tasbihnya di pohon-pohon batang korma, tapi selama masih basah, pasti masih ada ruhnya. Kalau kering itu udah nggak tasbih lagi, lanjut lagi adab kuburnya. Makanya di kubur-kubur kita itu ditanam pohon apa? Kamboja gitu ya, terus puring, apa lagi? Pohon apa lagi ya? Banyak kan, Tamboja, pohon puring, banyak, pohon serai segala macam, pohon pandan. Nggak apa-apa dipeting, oh ngeri gua pulang dari kuburan ada setannya, enggak. Ada tasbih, bertasbih, mengiringkan. Nah, seperti kemudian tabur bunga itu dianalogikan pada itu. Bunga kalau masih basah itu ada ruhnya, di bertasbih, maka diaur tabur bunga. Jadi bukan Hindu, dikiaskan, dianalogikan pada hadisul jaridah tuh. Hadis tentang pelepah korma. Jadi nggak mungkin nggak ada manfaat, kata Nabi. Nabi tancapkan. Ini kan berdasarkan Rasulullah.
tancapkan 2 batang. Tapi kata Nabi, mazalata rotobata, selama keduanya masih basah. Kalau sudah kering, udah nggak ada tasbihnya, lanjut lagi. Maka di kubur-kubur kita umumnya tanam pohon kan, pohon kamboja, pohon puring, pohon apa saja lah, pohon. Dirumputin, bahkan dirumputin. Nah selama rumput itu masih hidup ada tasbihnya. Penghuni kuburnya merasakan faedah dari tasbihnya rumput-rumput itu. Jadi ahli kubur sangat nyaman tuh kalau ditanamkan di situ pohon-pohon yang bernyawa. Tasbihnya nggak berhenti-berhenti terus. Dan kalau disiram juga biar dia hidup terus hidup. Selama dia hidup, kata Nabi, masih ada tasbihnya, dan tasbihnya itu meringankan adab kuburnya. Jadi percaya ada adab kubur ya? Ya wajib. Kalau nggak percaya mati dulu. Ntar nih nomor WA saya kasih, Ustadz sebenar Ustadz ada adab kubur nih, kasih nomor, saya kasih WA saya ntar ya. Kalau nggak percaya nih, WA dari sana, Ustadz, Masya Allah bener omongan Ustadz tuh pengajian di BPJS tuh. Ada tuh saya lagi disebelakin nih malaikat nih, lagi disebelakin, dijotosin malaikat. Nah sekarang kalau sudah tahu adab kubur, kita menghindar untuk tidak terjadi adab kubur. Kalau bahasa sederhana, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum, andai kata terjadi hujan, alhamdulillah bawa payung. Kalau tidak terjadi hujan, payungnya manfaat nggak? Karena orang bilang sedia payung sebelum hujan. Kalau hujannya terjadi, untung kan udah bawa payung. Sekarang kalau hujan terjadi, untung nggak bawa payung? Wah, nggak jadi hujan. Enggak, pegang tuh payung. Ada anjing galak, tinggal getok aja. Betul nggak? Yang dua tua-tua kan buat tongkat, ya kan? Iya, sekarang kita percaya ada adab kubur. Ternyata nggak ada, alhamdulillah nggak ada adab kubur karena ibadah kita. Ada adab kubur udah siap-siap. Kalau kencing, istinda, dan jangan jadi provokator. Jangan, itu menyebabkan 2 adab kubur kata Nabi. Baik, kita baca literaturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adzabil qabri wa syiddati, bab adab kubur dan beratnya adab kubur. Haddatsana al-Khalil ibn Ahmad qala haddatsana ibn Muadzin qala haddatsana Husainu al-Marwazi qala haddatsana Abu Muawiyah ad-Dariru anil A'mashi anil Minhal ibn Amrin anil Bara ibn Azibin qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari fantahaina ilal qabri walam yulhad ba'du. Fajalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu faka'anna ala ru'usina at-tayru wa fi yadihi 'udun yankutu bihil arda, yakni yahfuru bihil arda. Farafa'a ra'sahu wa qala ista'idzu billahi min 'adzabil qabri marratain, ista'idzu billahi min 'adzabil qabri marratain aw salasan. Summa qala innal abdal mu'mina idza kana fi iqbalin minal akhirati wa inqita'in minad dunya nazalat ilaihi malaikatun bidun wujuhuhum kasyamsi wa ma'ahum kafanun minal jannati wa hanutun min hanutil jannati fayajlisuna maddal basari summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatakhruju wa tasilu kama tasilul qutratu minas saqai fayakhudhunaha fala yad'unaha fi kaffihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha fi dhalikal kafani wal hanuti fayakhruju minha ka'at ya binabhatil miskin ala wajhil ardi fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruhu tayyibatu fayaqulu ruhu fulan ibni fulanin bi ahsani asma'ihi summa yantahuna biha ila sama'id dunya fayastabtihuna laha fayuftahu lahum fayastakbiluha wa yusayyi'uha min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha
hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ati fayaqulullahu ta'ala uktubu kitabahu fi 'illiyyin wa a'iduhu ilal ardi minha ila fayaquluna fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu wa ma dinuka fayaqulu dini al-islam fayaqulani lahu ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'isa fikum fayaqulu huwa rasulullah fayaqulani lahu wa ma ilmuka fayaqulu qara'tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa saddaqtuhu fayunadi munadin sadaqa abdi fabrusulahu firasan minal jannati wa albisuhu libasan minal jannati wabtahu lahu baban ilal jannati ya'tihi min rihiha wa tayyibiha. Kalau saya mau baca sampai habis nih, sampai besok pagi nggak kelar nih ya. Menungguin nggak? Menungguin nggak? Saya potong ya, ini banyak sampai 3 halaman. Kalau baca sampai pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana telah menceritakan kepada Al-Khalil Ibnu Ahmad berkata ia, haddasana telah menceritakan kami oleh Ibnu Mu'az berkata ia, telah menceritakan kepada kami Husain Al-Marwazi berkata ia, haddasana telah menceritakan kepada kami oleh Abu Muawiyah Ad-Dharir dari A'mas dari Minhal Ibnu Amr dari Anil Bara bin Azib qala berkata ia. Ini dalam ilmu hadis nih rangkaian sanadnya sampai kepada Rasulullah itu jalur-jalur dari pulan sampai kepada Rasulullah sampai terakhirnya Bara bin Azib. Baru sampai kepada kita, sampai kita enggak juga masih melalui guru-guru kita ahli-ahli hadis di Indonesia gitu. Qala berkata ia, Bara ibnu Azib, kharajna kami pernah keluar ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi fi janazatin pada satu jenazah rajulin laki-laki minal ansar. Kami pernah keluar pada jenazah laki-laki dari golongan Ansar orang Madinah. Fantahaina maka sampai kami ilal qabri ke kubur. Walam yulhad dan belum diturunkan ke liang lahat, terus jenazah masih di atas. Fajalasan nabiyu maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna dan kami pun duduk haulahu di sekitarnya. Karena Nabi duduk tapi tidak dudukin kuburan, enggak boleh ya. Dia enggak boleh dudukin kuburan tuh. Jadi mesti ada ruang di sisi kubur tempat untuk bisa kita duduk di situ. Jadi enggak boleh, dosa dudukin kuburan. Nginjek kuburan, ngelangkain kuburan jangan. Dudukin juga. Nabi duduknya bukan duduk di atas kubur, nanti dekat kubur. Fajalasan nabiyu maka kemudian duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasna dan kami pun duduk haulahu di sekitarnya. Faka'anna maka seakan-akan ala ru'usina di atas kami, pala kami itu at-tayr ada burung. Jadi sahabat tuh kalau di depan Nabi itu seakan-akan ada burung nasar itu. Saking agungnya Rasul jadi enggak kuat ngangkat wajah itu. Kalau di hadapan Rasul seakan-akan di atas kepala sahabat ada burung nazar tuh membebani, jadi berat diangkat. Saking agungnya Rasulullah sallallahu. Sama juga kita. Kalau sama pimpinan kita nggak berani natap gitu kan. Sampai apalagi Rasulullah sallallahu. Jadi faka'anna maka seakan-akan ala ru'usina di atas kami ada burung nasar ya, burung yang berat tuh makan bangkai. Ya berat untuk ngangkat saking agungnya Rasulullah sallallahu. Sama juga kiasnya. Kalau kita di hadapan pimpinan kita, nggak ada yang berani natap gini. Terasa berat benar di atas, nunduk kita. Sahabat gitu pun, faka'anna maka seakan-akan ala ru'usina di atas kepala-kepala kami, at-tayra ada burung tuh. Wa fi yadihi dan di tangannya udun ada tongkat. Yang kutubihil ado yang Nabi ada memukul-mukulkan dengan tongkat itu tanah. Nabi mukul-mukul tanah. Yakni yang ia kendaki yahfuru bi Nabi menggali itu dengan tongkat al-ardo tanah. Farofa'a maka beliau mengangkat ra'sahu kepalanya. Habis itu pukul-mukul tanah, gali-gali tanah dengan tongkat itu. Farofa'a ra'sahu maka kemudian beliau mengangkat kepalanya. Wa qala dan kemudian beliau berkata, ista'idu mohon perlindungan oleh kalian billahi kepada Allah. Min adabil qabri dari adab kubur. Itu isyarat bahwa adab kubur ada. Nabi ista'idu berlindunglah kalian billahi kepada Allah. Min adabil qabri daripada adab kubur.
marratain 2 kali. Ausan Nabi ngomong 2 kali atau 3 kali di sini riwayatnya. Ista'idzu billahi min adzabil qabri, ista'idzu billahi min adzabil qabri, ista'idzu billahi, sampai 3 kali Nabi itu. Berarti ada stressing point. Jadi perlu diperhatikan, ista'idzu billahi min adzab, sampai 3 kali. Orang kalau bicara sampai ngulang 3 kali berarti ada stressing point, ada hal yang harus ista'idzu billahi min adzabil, 3 kali. Ista'idzu billahi min adzabil qabr, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Marratain 2 kali, au salasan 3 kali riwayat. Summa qala, kemudian Nabi berkata, innal abdal mu'mina, sungguh seorang hamba yang beriman, idza kana, bila bahwasanya, fi iqbalin, dalam iqbal menghadapi, minal akhirah, daripada menghadapi akhirat, wang qita'in, daripada terputus, minad dunia, dari dunia. Orang beriman tuh kata Nabi kalau sudah menghadapi akhirat dan terputus daripada dunia, do mati, nazalat ilaihi, turunlah kepadanya malaikatun, malaikat, bidun wujuhum, putih wajahnya. Didatengin malaikat yang putih wajahnya, kasyamsi, seperti matahari. Wa ma'ahum, dan bersama mereka malaikat itu kafanun, kain kapan, minal jannati, dari surga. Jadi meskipun kita dipakai kain kapan, orang-orang beriman tuh dibawain ikan kapan malaikat dari sorga, mulia. Jadi nggak dibawain batik nggak nih? Ya dibawain batik enggak, bawain kain kapan. Wa ma'ahum, dan bersama mereka kafanun, kain kafan, minal jannati, dari sorga. Ini yang dulu saya dengar ulama di riwayat, oh ternyata termaktub nih. Jadi kalau orang beriman mau mati menghadapi akhirat, mutusin dunia tuh mati, datang malaikat-malaikat tuh bawa kain kapan. Wa ma'ahum, dan muka mereka, wujuhuhum bidun, ya, bidun, putih, wujuhum, wajah mereka, kasyamsi, seperti matahari, putih bersih. Wa ma'ahum, dan bersama mereka kafanun, kain kafan, minal jannati, dari sorga. Wa hanutun, dan hanut, hanut tu ramuan, min hanutil jannah, daripada haruman sorga, ramuan daripada ramuan sorga, jadi wangi itu. Fayajlisuna, maka mereka pada duduk, maddal basori, sepanjang pandangan mata, duduk tuh. Jadi tempat dia meninggal sampai langit pada duduk, akan mengiringi jenazah, dan dibungkus dengan kapan, dengan ramuan dari sorga. Itu yang dulu, ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, ini riwayat hadis nih. Ustadz itu dongeng, bukan dongeng, ini lagi membacakan riwayat hadis. Kalau orang mukmin beriman, malaikat pada turun tuh, bawa kain kapan sorga, bukan beli di Tanah Abang, bukan, kain sorga, masya Allah, pakai ramuan, hanut, min hanutil jannah, ramuan sorga. Dibayangkan itu kain kapan dari sorga, ada ramuan-ramuannya, ramuan sorga. Fayajlisuna, maka mereka pada duduk tuh para malaikat. Yajlisuna maddal basori, sepanjang pandangan mata. Jadi dari tempat meninggal sampai duduk tuh. Summa yaji'u, kemudian datanglah malakul mauti, malaikat kematian. Jadi yang banyak itu bukan malaikat, cuma akan menyambut orang beriman. Summa yaji'u, kemudian datanglah malakul mauti, malaikat kematian. Hatta yajlisa, sampai ia duduk, inda rosi, di sisi kepala orang mati. Dia duduk sini, orang janda di sini duduk di sisi kepala. Hatta yajlisa inda rosi, sampai ia duduk di sisi kepala orang beriman yang mau mati. Fayaqulu, maka ia berucap nih malaikat, ayyatuhan nafs, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah engkau, ila magfiratillah, menuju ampunan Allah, wa ridwanihi, dan keridhaan Allah. Itu kata mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfiratillah. Kalau ayat itu surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jangan orang beriman. Kalau orang kafir, orang jahat, ya ayyuhan nafsul khabisah, hai jiwa kotor yang berlumuran darah. Ada malaikat datang juga, cuma ngomel, marah dah. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, hai jiwa yang kotor, irji'i, pulanglah engkau, ila jahannam, ke neraka jahannam, wa adzabin alim, daripada siksa yang pedih, wa rabbuki, dan sedangkan Tuhanmu, alaiki, atas ghadban, marahnya luar biasa. Beda kalau orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutni, semua bakal dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau pada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, redho dan diridhoi.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah hai engkau jiwa yang orang beriman, fi dalam golongan hambaku. Mana hamba-hamba? Yang surah An-Nisa ayat 53. Ya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i kumpul tuh dengan para nabi, siddiqin, wali Allah, syuhada, salihin. Kum irji'i ila rabbiki radiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang 4 yang diklaim Allah tuh. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Suruh gabung. Kalau sudah gabung adalah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini semuanya nih ini. Amin ya rabbal. Ya amin dong. Ini semuanya nih. Amin ya rabbal. Cuma menang baik. Ini semuanya amin ya rabbal. Kita dipanggil ya ayyatuhan nafsul, hai ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, kata malaikat itu. Ukhruji, keluarlah engkau, ila magfiratillah, menuju ampunan Allah, waridwanihi, dan keredoannya Allah. Qala an-nabiyyu, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahruju, maka keluarlah tuh. Keluar tuh jiwa yang tenang, watasilu, dan mengalir, kama tasilul qutratu, sebagian mengalirnya tetesan air hujan, minas sama, dari sako, dari sirna. Kama tasilul qutratu, sebagian mengalir, kutrah tetesan, minas sako, dari minuman mengalir. Fayakhudunaha, maka mereka kemarin diambil tuh malaikat. Fala yada'unaha, dan mereka tidak membiarkannya, fi kafihi, di tapak tangannya, torfata ainin, sekejap mata pun diambil, taruh tapak tangan malaikat. Ruh kita dipegang malaikat. Fala yada'unaha, maka mereka tidak membiarkannya, fi kafihi, di dalam tapak tangannya, torfata ainin, sekejap mata pun. Hatta ya'khuduha, sampai mereka pada mengambilnya, fi dzalikal kafani, pada kain kafan itu, wal hanuti, dan ramuan itu. Fayakhruju minha, maka keluarlah darinya, ka'at yabi nabhati miskin, seperti seharum-harumnya nabhah, tiupan kasturi, ala wajhil ari, di atas muka bumi itu, bau wangi sekali. Fayas'aduna, maka mereka pada naik tuh, biha, dengan si ruh ini, jiwa yang tenang. Fala yamurruna biha, maka tiadalah mereka melewatinya, ala malain, atas satu malaikat, minal malaikati, malaikat-malaikat, illa qalu, mereka kan pada itu jajar terus dibawakan kapan melewatin malaikat. Fala yamurruna biha, maka tiadalah mereka melewatinya, ala satu malaikat, tidaklah mereka melewatinya atas satu malaikat, minal malaikati, daripada malaikat, illa, kecuali qalu, mereka berkata, ma hadhihi ruh apa ini, at-thayyibah, yang harum. Kadang lewatin malaikat, kecium balik nih, ruh apa nih yang harum, kata mereka. Ma hadhihi ruhut thayyibah, apa ruh yang wangi ini. Fayaquluna, maka mereka pada berkata, malaikat yang bawa itu, ruhu fulan ibni fulan, ini ruhnya si fulan bin fulan. Bi ahsani asma'i, dengan seindah-indah namanya. Ini ruhnya disebut namanya, karena ini kan masih riwayat, jadi fulan bin fulan. Nanti ruhnya siapa? Ruhnya Nasrullah bin Muhammad. Bi asma'i, bi ahsani, dengan yang terbaik, asma'i, namanya disebut. Summa yantahuna, kemudian mereka sampai biha, dengan ruh itu, ila sama, ke langit dunia. Langit dunia tuh langit yang paling dekat sama dunia. Ini dibikin awan ya. Ya, langit dunia itu langit yang paling dekat dengan dunia tuh sama dunia. Kan 7 lapisan sab'a sama tiba kok 7. Yang paling dekat sama bumi itu namanya langit dunia tuh. Di situ tuh malaikat turunnya sampai situ untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Maka riwayatnya orang bilang, orang tua kita tiap malam Jumat datang tuh, bukan tiap malam, dalam hadis inna arwahal mu'minin ta'ti kulla lailatin ila sama'id dunya, kata Nabi. Inna arwahal mu'minin, sungguhnya ruh-ruh orang beriman itu, tak datang kulla lailatin, tiap malam, bukan malam Jumat saja, tiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit yang paling. Ruh-ruh orang beriman kan bebas, nggak ditahan sama Allah, dibebaskan kemana aja, sampai tiap malam datang ke langit dunia, langit yang paling dekat sama bumi itu, langit. Berhenti tuh, wataqifu, dan berhenti, bihidai buyutiha, searah dengan pintu rumahnya.
Tuh, makanya orang tua bilang hati-hati tuh bahwa kita nih masih Allah tampilkan amal kita terhadap orang-orang sudah mati. Mereka masih bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Makanya ma'rudah ditampilkan. Maka hati-hati berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat tuh, kalau mereka buat baik, kata Pak in ra'auhum hasanan farihu wastabsyaru. Kalau anak keturunannya itu berbuat baik, farihu bergembira, wastabsyaru senang. Alhamdulillah ditinggal mati, alhamdulillah masih ngaji, zikir. Tinggal mati Allahu Akbar tuh anak gue tinggal mati dia mancing mulu gitu. Iya. Tuh bikin gembira nih orang tua kita ruhnya nih kalau malam ngelihat kita semuanya nih. Ini diperlihatkan alhamdulillah ya Allah alhamdulillah udah ngikut ngaji meskipun ngantuk-ngantuk dikit gitu. Udah megang kita. Makanya kita masih bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah meninggal. Itu hadis tuh. Hadis. Jadi percaya hadis itu. Jadi bukan malam Jumat, tiap malam datang ke langit dunia. Berhenti tuh, wataqifu bihida ibu berhenti persis di depan jurusan pintu rumahnya. Jadi pintu dari langit itu lihat tuh. Apa waqalu ya man sakanu buyutana, hei orang-orang yang mendiami rumah kami itu. Ruh orang tua kita ya man sakanu, hai orang-orang yang mendiami rumah kami. Mereka mengklaim rumah yang kita tempati rumah mereka. Orang gonyong bangun, tukang gonyong bayar, kok gimana? Berhak mereka mengklaim karena kita bisa bikin rumah, jasa orang tua ini bisa kerja kan, ada gaji. Jasa orang tua kan dilahirkan, didik, sekolah. Maka ya man sakanu buyutana, hai orang-orang yang mendiami rumah kami. Jadi klaim rumah kita, rumah mereka ya kita bisa bikin rumah, mudah saja jasa orang tua dididik, sekolahkan sampai gini. Ya man labisu siyaban, hai orang-orang yang pakai baju kami, baju yang Bapak pakai itu diklaim mereka. Loh, mudah saja kita bisa beli baju, punya baju, pakai baju karena jasa orang tua, kerja ada gaji itu. Ya man iktasamu amwalana, hai orang-orang yang telah membagi-bagi harta kami. Harta faraid ini bagian sini anaknya. Semua yang kita tempati punya orang tua. Baju punya orang tua, rumah punya orang tua, tanah punya orang tua. Ya man iktasamu amwalan, hai min hal minkum ahadun yadkuruna. Apakah ada salah seorang kalian, kata mereka, yang mengingat kami? Makanya kita kalau habis sholat tuh kita hadiahkan Fatihah. Ihda usawab. Ulama bahas menghadiahkan pahala, ya dibenarkan dalam agama. Ihda usawab, hadiahkan Al-Fatihah tuh. Saya kalau habis malam tuh semuanya orang tua saya, kakek saya, paman saya, saudara saya, keponakan dihadiahkan Fatihah. Kalau mereka melihat kita kayak gini itu farihu bergembira wastabsyaru senang. Ya fa in ra'auhum hasanan farihu wastabsyaru. Kalau yang mereka lihat tuh baik dari alamnya dari langit dunia, masyaallah alhamdulillah pada zikir malam Jumat yasinan, tahlilan tuh senang sekali. Ngaji subuh salat berjamaah, dengar kajian senang tuh. Fa in ra'auhum hasanan farihu wastabsyaru. Kalau mereka lihat tuh mereka baik, mereka gembira dan senang. Wa in ra'auhum ghairu dzalik, kalau melihat tidak seperti itu, hazin nangis ya Allah, nangis dari alamnya mereka, nangis kasihan. Jadi sekarang ini kita masih bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan berbuat maksiat. Karena kemaksiatan itu ditampilkan, dilihat tuh sama orang tua kita dan ruh-ruh orang, oh itu anak lu tuh lu tinggal begitu tuh hancur-hancuran begitu. Tuh joget mulu tuh. Mancing mulu mancing tuh. Iya. Jadi andai kata Anda mancing senang, orang tua sedih tuh. Ya Allah, nih anak kacau banget nih. Gue namain Abdullah, masa Abdullah joget mulu. Udah joget nyawer mulu sedih orang tua. Kayaknya doa 3 kali, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Ini masih ada orang tua bandel banget, susah dibilangin. Masih orang tua, masyaallah orang tuanya sampai pegel tuh bilangin anaknya. Ya udah mati masih bikin pegel orang tua aja. Tahu pegel? Allah, pegel gue anak gue kata orang tua. Udah mati tambah kacau lagi, nggak ada yang ngomelin. Nah sekarang kita nih masih ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua dengan cara beramal karena disaksikan ma'rudah, ya ma'rudah, a'malul ahya ma'rudah alal amwat. Perbuatan orang masih hidup ditampilkan malah atas orang yang sudah mati. Jadi hati-hati, ya ngerem juga kita. Allah lagi dilihat mereka sedih, bikin mereka gembira dengan perbuatan baiknya. Jangan bikin sedih mereka. Ya, hal minkum ahadun yadkuruna, apakah ada salah seorang kalian yang mengingat kami? Tentu bicara. Ini bisa dicari hadisnya dalam kitab I'anatul Thalibin fi gitu ya. Saya ketemu inna arwahal mu'minin ta'ti kulla lailatin ila sama'id dunya. Sungguhnya roh-roh orang beriman tuh datang tiap malam, bukan malam Jumat saja.
kullal lailatin ila samai, ke langit dunia, langit yang paling dekat yang kita bisa tuh, situ sampai situ, dan berhenti persis di depan jurusan pintu rumah masing, lihat ya anak tuh, bininya, anaknya. Karena kalau orang meninggal tuh ada dialog kubur tuh, yang baru datang tuh, oh baru datang ya, gimana kabar anak-anak saya, oh baik alhamdulillah tuh, gimana kabar suami saya, oh bu baru baru meninggal 3 hari udah kawin lagi tuh suami. Ada dialog. Jadi kalau yang datang tuh yang lama nanya tuh, dan dalam hadis nanya, penghuni kubur yang nanya, nama yang baru datang, baru datang apa? Iya meninggal lagi main bola gitu. Ya anak gimana? Alhamdulillah anak-anak itu jadi penghafal Quran semuanya. Oh masya Allah. Gimana cucu? Waduh itu main video mulu, apa? Main apa aja sekarang tuh? Iya main game dulu anaknya, Allah. Oh ngetrek mulu anaknya nih. Geng motor jadi geng motor anaknya nih, geng motor Depok nih. Sedih. Kayaknya alhamdulillah nih kalau kita berbuat baik kita masih menggembirakan orang tuh tua. Ini baca panjang beberapa halaman. Jadi kalau saya panjangin baca sampai sore sampai besok nih masih di sini juga. Saya sudahkan sampai sini aja ya. Bahwa ruh kita nanti dibungkus lain kapan dari sorga dan ramuan dari sorga. Makanya malaikat wangi amat, siapa nih kata. Yang pada berbaris tuh untuk mengiring. Jadi kain kapannya dibungkus dari kain kapan sorga dan dikasih ramuan yang wangi. Karena ketika melewati malaikat-malaikat yang pada duduk tuh sampai arusnya Allah, merasa bau bener nih, harum bener siapa nih? Oh ini ruhnya si fulan di bawah malaikat. Beda orang jahat, tuh kain kapannya diambil dari neraka tuh. Jadi orang-orang kafir itu di perjalanan udah tersiksa. Karena apa? Dibungkus dari kain kapan berupa api. Ya sepanjang jalannya bayangkan dibungkus kain kapan berupa api, di setengah jalan tersiksa. Kalau orang beriman jalannya udah indah karena kain kapan sorga dikasih ramuan sampai para malaikat kagum-kagum, nih ruh siapa nih wangi bener gitu jalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Amin ya rabbal amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita hadiahkan Fatihah buat orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, kakek kita, paman kita. Al-Fatihah. Bi anallah yaktubus salamah, ya Allah lagi kan untuk orang li aulia li walidina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina khalatina wa li ashabil ahbabina wa asatidina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.